Hari ini kita sedang ditayangkan sebuah pertarungan antara orang-orang yang menduga ijazahnya palsu dan Pak Jokowi sudah melaporkan, jadi saling lapor. Mudah-mudahan cepat selesai ya, karena kalau tidak sayang sekali habis energi kita dipakai untuk yang begini-begini. Jadi inilah breaking newsnya saudara-saudara, sahabat-sahabat semua. Pak Jokowi yang datang ke Polda bukan naik kereta kencana, tapi naik Innova hitam yang pajaknya nunggak. Jadi betul ya, ini sebuah fakta bahwa Presiden memang datang ke kantor polisi buat melaporkan tuduhan ijazah palsu, naik mobil yang statusnya ilegal secara fiskal. Mobil itu milik PT Indonesia Berlian Y dan masa pajaknya sudah habis sejak 3 Maret 2025. Nah, dendanya tadi total segala macam 6 juta lebih, cocok lah ya. Kalau bayar bisa sekalian disisihkan tuh buat bayar SPP ijazah. Siapa tahu masih numpang nyicil gitu. Ini bukan sekedar persoalan mobil, tapi tentu ini adalah sebuah simbol. Apakah simbol ini adalah menceritakan bahwa bahkan dalam pencarian keadilan, negara kita masih belum beres urusan administrasi yang paling dasar, bayar pajak. Pak Jokowi datang ditemani pas pampres, baju batik, ekspresinya kalem. Tapi mobilnya kawan, mobilnya kayak mahasiswa habis deadline, belum bayar tapi tetap jalan. Bayangin, kalau kita lapor polisi bawa mobil ilegal, tapi nggak ditilang. Kenapa? Ya karena mungkin orang besar. Yang jagainnya polisi juga. Yang ngurus pajaknya pemerintah. Yang nggak bayar pajaknya, ya mungkin bagian dari pemerintah juga. Kayak main bola lawan diri sendiri gitu. Ini memang mungkin bukan masalah besar, tapi simbol kecil ini seringkali membuka borok yang besar. Negara kita katanya taat hukum, katanya semua sama di depan hukum, equality before the law, tapi hukum juga bingung gue tilang atau gue hormat ini. Negara ini lucu. Yang dituduh ijazah, yang dipakai buat ngelaporin, mobilnya nggak bayar pajak. Yang ngurus semua ini, sistem yang katanya tertib. Tapi tenang, rakyat mah tetap sabar. Rakyat tetap nonton. Dan rakyat tetap bayar pajak. Buat nutupin tunggakan mobil mereka-mereka yang menunggak. Karena kalau pimpinan yang nggak bayar pajak, ya minimal kita jangan ikut-ikutan lah. Ntar dibilang kita kan niru pemimpin kita. Repot sudah kalau begitu. Nah, ini dia. Super kocak. Mobil yang dipakai Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ternyata nunggak pajak. Kok bisa-bisanya gitu kepikiran pas mobilnya datang, langsung dipoto plat nomornya, langsung dicek gitu di Samsat. Hebat kali nih wartawan RMOLID ya. Nah, ini fotonya, foto mobilnya, mobil Toyota Kijang Innova warna hitam yang digunakan Jokowi saat menyambangi Polda Metro Jaya. Nah, ini nggak kelihatan ya ininya ya, plat nomornya. Nanti ada yang kelihatan ya plat nomornya. Tapi dicek, nah, dicek langsung di Samsat. Mungkin pakai handphone aja langsung, kan hari ini serba praktis ya. Ternyata nunggak pajak dari bulan Maret tanggal 3. Habisnya tanggal 3 gitu. SNK-nya sendiri, plat nomornya sendiri habis 2026. Makanya dasarnya masih hitam ya, platnya hitam. Nah, mobil hitam yang digunakan Jokowi untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu ternyata belum bayar pajak. Waduh. RMOL menelusuri, maksudnya wartawan RMOL ya, soal mobil yang ditumpangi Jokowi secara online melalui aplikasi Cek Ranmor dan informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu 30 April 2025. Hasilnya sama. Jadi maksudnya mobil yang difoto itu dengan yang ada di Samsat itu sama gitu ya. Benar mobil yang dimaksud, begitu kali maksudnya ya. Mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama, benar, bukan atas nama Joko Widodo, tapi atas nama PT Indonesia Berlian Y. Apa itu PT Indonesia Berlian Y?
perusahaan rental mobil kah? Atau berlian-berlian begini atau ya udahlah, intinya sih menunggak pajak. Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan plat nomor B2329SXI yang ditumpangi Jokowi tercatat masa pajaknya sudah habis, yakni pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan masa berlaku STNK 3 Maret 2026. Status masa pajak habis. Begitu bunyi keterangan pada website Samsat Jakarta. Jadi ini yang salah Samsat. Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 121.400 dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ. Ini susah ya. Semua orang punya tuh di situ di STNK, tapi kepanjangannya sulit. Sebesar 35.000 sekian mungkin ya. Sehingga total yang harus dibayar adalah 6.368.400. Wow. Gimana ini ya? Nah, Bang, ini bang, nunduk bang. Nah, itu kalau di pause kelihatan tadi plat nomornya. Pak, Ini Pak Jokowi saat mau pulang. dikit pak, dikit pak. Dikit pak. Oh, sorry. Nah, tuh 2329 SXI. Kalau diperhatikan benar-benar kelihatan ya. Ya jelas ini bukan mobil Pak Jokowi ya. PT Berlian Indonesia Berlian Y. Nah, ini detik-detik keluar. Ini ada saat-saat Pak Jokowi diwawancara, tapi memang suaranya tidak begitu jelas. Coba kita lihat saja. Oh, ini masih mau arah keluar ya. Nanti setelah ini ada video wawancaranya. Di sini tampak di mobil yang sama Pak Jokowi melambaikan tangan. Kasih contoh yang baik buat rakyat, Pak, kata Anto Saragi. Pak Hasan Pak soal responnya Pak soal Habib Pak. Pak Jokowi. Pak. Waduh, nunjuk-nunjuk. Ini video eksklusif dari wartawan RMOL yang ada di lokasi ya. Tuh, plat nomornya. Pas di pause begini kelihatan ya. B2329SXI. Kita lihat lagi. Ini wawancaranya. Yuk, tertib yuk. Yuk. Turun dulu semuanya. Kepala turun. Tapi di pertanyaan ini tidak ada yang bertanya tentang plat nomor memang. Karena belum mungkin ngehnya setelah ini beres baru dicek di aplikasi cek run more. Mundur dong. Mundur. Tapi berdasarkan informasi dari lokasi kita dengar jawabannya ya normatif ya, tidak ada yang terlalu spesifik. Hanya beberapa menit saja kesempatan ini. Kalau kita lihat di sini sekitar berapa ini? 2 menit ya. 2 menitan. Ini situasi ketika Pak Jokowi selesai melaporkan pihak-pihak yang diduga entah dengan pasal apa. Apakah tetap pakai pasal 160 karena ada satu ormas yang melaporkan itu, satu lagi ada dengan 160 161. Nah, kita nggak tahu nih kuasa hukum Jokowi menggunakan pasal yang mana. Ini memang tidak terdengar, mungkin harus diolah dulu baru, tapi karena ini breaking news maka ini kita tampilkan langsung. Pak Jokowi yang menggunakan batik coklat didampingi oleh kuasa hukumnya. Sayang sekali tidak ada yang dikenal cukup luas ya. Tapi yang sebelah kanan pernah tampil juga di televisi ya, menjelaskan bahwa sedang menunggu instruksi dari Jokowi untuk melaporkan. Ada-ada saja kelakuan finalis QCCRP. Tekanan batin makin cungkring. Oke, saya ingin ada komentar yang mendukung Pak Jokowi dong, silakan sampaikan. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya.
perusahaan apa itu ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya Pak Jokowi melapor ke hukum?